Panasnya Jakarta di sore hari terasa menusuk. Namun senyum bangga Rina tak luntur. Dito baru saja memenangkan lomba puisi. Hebat anak ibu. Kita pulang, ya. Kasih tahu ayah nilaimu. Ujar Rina sambil menggandeng erat tangan putranya yang memakai seragam merah putih kumal. Mereka sudah berada di ujung gang sempit menuju rumah kontrakan mereka. Tiba-tiba, tarikan kuat pada lengan Rina membuatnya terhenti. Dito berdiri kaku. Napasnya memburu. Wajahnya yang biasanya ceria kini dipenuhi ketakutan. Bu, kita jangan pulang ke rumah. Ucap Dito. Suaranya bergetar panik. Halo teman-teman. Selamat datang di channel ini. Di sini kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang penuh makna dan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Sebelum lanjut ke ceritanya, ayo absen dulu. Tulis di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita berikutnya. Rina berjongkok, mencoba menatap mata Dito. Ada apa? Nak? Kenapa? Ayah ada di rumah. Loh. Dito menggeleng keras. Kemarin malam, ayah telepon seseorang. Ayah bilang, semua sudah beres. Malam ini Rina tanda tangan asuransi terakhir. Lalu aku bisa pergi selamanya. Ayah juga sebut nama orang yang bisa mengurus uang kita. Bu. Rina merasakan darahnya mengering. Insting keibuannya menjerit. Apakah suaminya, Bima, merencanakan sesuatu yang mengerikan? Baik. Nak, kita tidak pulang. Kita cari tempat aman dulu, kata Rina. Suaranya serak. Mereka berbalik arah, berjalan cepat menuju jalan raya. Rina hanya memiliki sedikit uang tunai. Cukup untuk satu malam di losmen kelas 3. Kamar losmen berbau apa. Setelah memastikan Dito tidur, Rina menelepon Bu Narti, tetangga mereka yang cerewet. Bu Narti, maaf mengganggu. Saya lupa dompet di rumah. Apa Bima ada di rumah? Dia sudah tidur. Rina berbohong. Bu Narti menjawab. Oh, Bima barusan keluar, buru-buru sekali. Katanya mau keluar kota urusan kerja. Dia bawa koper besar dan dokumen banyak. Jantung Rina berdebar kencang. Malam itu, Rina bertekad. Dia meminta bantuan tukang ojek yang dikenalnya untuk mengantarnya kembali ke rumah. Begitu pintu terbuka, bau rokok Bima menyeruak. Dia langsung menuju lemari pakaian tua, tempat Bima menyimpan barang-barang terlarang. Di balik tumpukan sarung, Rina menemukan ponsel jadul yang terikat karet gelang. Layar ponsel menyala, memperlihatkan pesan-pesan mengerikan. Bima berkomunikasi dengan seseorang bernama Debt Collector. Semua sertifikat rumah sudah di tanganmu. Besok aku terbang. Sisakan untuk biaya Rina dan Dito di sini. Aku ingin mereka berpikir aku hilang saja, bukan lari. Rina tersentak, memahami bahwa Bima tidak hanya ingin meninggalkannya, tetapi juga membiarkannya menanggung hutang besar. Kembali ke losmen. Rina duduk di samping Dito yang tertidur pulas. Air mata Rina menetes di atas surat-surat rumah yang difotokopi yang ternyata sudah Bima palsukan tanda tangannya. Dia tidak hanya meninggalkan kita. Nak, dia menghancurkan kita. Bisiknya dalam hati. Dia tahu Bima akan menghubunginya. Dia harus bersiap. Ponsel Rina berdering. Bima. Rina, kamu di mana? Kenapa semalam tidak pulang? Aku khawatir sekali. Suaranya terdengar cemas palsu. Rina memainkan perannya. Aku dan Dito di rumah kerabat di Bogor. Dito sakit. Aku mau tanya, bagaimana asuransi kesehatan Dito? Aku harus tanda tangan apa? Bima segera memancing. Bagus. Ketemu aku di kafe senja. Sekarang juga. Ini dokumen penting soal asuransi Dito. Jangan sampai hilang kesempatan ini. Rina menitipkan Dito pada seorang kerabat jauh yang tinggal tak jauh dari losmen, diantar oleh Bu Narti, yang kini mulai curiga dan berpihak pada Rina. Rina memberikan Bu Narti instruksi rahasia. Dengan hati-hati, Rina mengenakan pakaian yang lebih rapi dan menyimpan ponsel kedua Bima di tasnya. Ini adalah pertempuran terakhir. Kafe senja benar-benar sepi, terletak di pinggiran kota. Bima duduk di sudut,
Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meskipun ruangan ber-AC. Kamu lama sekali, Rina. Cepat tanda tangan ini. Ini dokumen asuransi yang penting sekali. Kalau tidak Dito tidak dapat perlindungan. Desak Bima, menyodorkan sebuah amplop coklat. Rina melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa kecuali pelayan di kejauhan. Rina mengambil pulpen. Tapi bukannya menandatangani. Dia membaca satu persatu klausul. Tunggu. Ini bukan asuransi kesehatan, Bima. Ini surat kuasa jual beli tanah dan bangunan atas nama kita. Dan di sini tertulis, saya mengalihkan hak waris Dito kepadamu sepenuhnya? Apa maksud semua ini? Rina menatap tajam. Air mata marah mulai menggenang. Wajah Bima berubah merah. Baik. Kamu tahu. Bagus. Ya. Aku menggadaikannya. Aku butuh uang. Aku punya hutang judi yang besar. Rina, kalau kamu tanda tangan ini, aku bisa pergi, dan kreditor tidak akan mengganggumu dan Dito. Kamu akan aman. Aku hanya butuh kamu tanda tangan sebagai persetujuan istri terakhir, agar aset ini bisa cair hari ini juga. Teriak Bima pelan. Suaranya dipenuhi putus asa dan egois. Aman. Rina tertawa pahit. Kamu bilang aman. Padahal kamu berencana pergi ke luar negeri dan membiarkan aku menghadapi hutang yang tidak aku buat. Tanpa rumah, tanpa uang? Kamu sudah merencanakan ini sejak lama. Bima. Rina mengeluarkan ponsel kedua Bima dan meletakkannya di atas meja. Aku tahu tentang debt collector. Aku tahu tentang tiket pesawat besok pagi. Dan aku tahu kamu merencanakan agar kami mendapatkan kecelakaan, agar asuransi ini cepat cair. Mata Bima melebar. Ia tersentak. Panik total. Ia melompat berdiri, mencoba meraih amplop dokumen dan ponsel kedua itu. Berikan itu padaku. Rina, jangan hancurkan semuanya. Bima menarik kuat-kuat amplop itu. Rina tidak menyerah. Dia menjerit kecil saat Bima menyentaknya. Tiba-tiba, suara derap kaki terdengar. Pintu kafe terbuka, dan dua pria besar berpakaian preman masuk. Mereka adalah anggota polsek terdekat, yang sudah Rina hubungi melalui Bu Narti sebelum pergi ke lokasi. Pak Bima, Anda ditangkap atas tuduhan penipuan, pemalsuan dokumen, dan rencana asuransi fiktif, kata salah satu polisi. Bima terdiam. Wajahnya pucat pasi, tak percaya rencana liciknya gagal total. Rina hanya berdiri, menyaksikan suaminya yang licik diborgol dan dibawa menjauh. Dia tidak merasakan kegembiraan, hanya rasa hampa yang mendalam. Cinta yang pernah ada kini digantikan oleh rasa pengkhianatan yang menghancurkan. Namun, yang terpenting, dia dan Dito selamat. Dia mengamankan ponsel bukti itu di tasnya. Ketika Rina sampai di rumah kerabatnya, Dito langsung berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Ibu aman? Kita tidak akan pulang ke rumah yang itu lagi, kan? Tanya Dito, matanya berkaca-kaca. Rina memeluk putranya, mencium puncak kepalanya. Tidak, sayang. Kita tidak akan pulang ke sana. Kita akan pergi ke tempat baru. Kita mulai dari awal, berdua. Kita akan aman, janji Rina. Air mata haru dan harapan akhirnya mengalir deras. Masa depan mungkin sulit, tapi mereka bebas. Keesokan harinya, Rina harus menghadapi kenyataan pahit di kantor polisi. Didampingi Bu Narti yang setia, tetangga yang kini berubah menjadi saksi kunci dan penyokong moralnya, Rina memberikan semua bukti. Ponsel jadul Bima, surat kuasa palsu, dan keterangan Dito. Ruangan interogasi terasa dingin dan menekan. Rina menceritakan semua yang terjadi, dari kecurigaan Dito hingga konfrontasi di kafe senja. Bu Narti sesekali menguatkan Rina. Rina tahu proses hukum akan panjang, tetapi setidaknya, rumah dan aset mereka kini disita sebagai barang bukti dan aman dari tangan debt collector, untuk sementara. Seminggu kemudian, Rina dan Dito kembali ke rumah kontrakan, dikawal oleh seorang petugas untuk mengambil barang-barang pribadi mereka sebelum rumah itu disegel untuk urusan hukum. Rumah itu terasa asing, dingin, dan kosong tanpa kehadiran Bima.
Dito dengan cepat mengumpulkan buku-buku sekolah dan mainan kesayangannya ke dalam ransel kecil. Rina hanya mengambil beberapa potong pakaian dan foto keluarga lama. Dia merobek bagian foto yang ada Bimanya. Rina menatap dapur kecil yang penuh kenangan palsu, lalu menutup pintu itu untuk terakhir kalinya. Mereka meninggalkan Jakarta, hanya membawa 2 tas ransel usang dan janji baru. Mereka memutuskan pergi ke Jawa Tengah, ke desa tempat Bibi Rina tinggal, jauh dari hiruk-pikuk dan hutang Jakarta. Setelah perjalanan bus yang melelahkan, mereka tiba saat matahari baru terbit. Udara di desa terasa segar, berbau tanah basah dan padi yang sedang tumbuh. Dito, yang sejak lama hanya melihat tembok kota, terkesima melihat hamparan sawah hijau. Dito tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum bangga lomba puisi yang cemas. Rina menarik napas dalam-dalam. Lihat, Nak, ini rumah kita yang baru. Kita bisa mulai lagi di sini, kata Rina. Kini matanya memancarkan tekad, bukan lagi ketakutan. Rina dan Dito disambut hangat oleh Bibi Lastri, seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan mata yang menua karena bekerja di bawah matahari. Rumah Bibi Lastri adalah rumah kayu sederhana yang dikelilingi kebun. Setelah membersihkan diri dan sarapan dengan nasi jagung hangat, Rina menceritakan semua kejadian di Jakarta, sambil menahan air mata. Bibi Lastri mendengarkan dengan sabar, sesekali mengelus punggung Rina. Kamu hebat, Nak. Kamu menyelamatkan diri dan Dito, kata Bibi Lastri. Jangan khawatir. Di sini selalu ada tempat untuk kalian. Besok, aku kenalkan kamu pada Pak RT. Dito harus segera sekolah lagi, dan kamu harus mencari pekerjaan. Ada warung kecil di depan rumah yang sudah lama kosong. Mungkin kamu bisa mengelolanya. Rina merasa beban di dadanya sedikit terangkat, menyadari ia tidak sendirian. Seminggu kemudian, Rina mulai beradaptasi. Dengan bantuan modal kecil dari Bibi Lastri dan uang sisa miliknya, Rina membersihkan warung kecil di depan rumah. Dia memutuskan untuk menjual jajanan pasar tradisional dan kopi, memanfaatkan resep turun-temurun. Dito, yang kini memakai kaos oblong sederhana, membantu Rina mengepel lantai dan menyusun dagangan. Meskipun capek, Rina merasa damai. Rasa damai yang ia dambakan selama bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang Bima. Saat jam 3 sore, warung dibuka. Aroma pisang goreng dan kopi robusta langsung menarik perhatian beberapa tetangga dan petani yang baru pulang dari sawah. Rina melayani pembeli pertamanya, seorang petani tua, dengan senyum tulus yang hilang di Jakarta. Kehidupan di desa mulai terasa stabil. Dito sudah mulai bersekolah lagi di SD terdekat dan tampak menikmati kebebasannya. 3 bulan berlalu. Suatu pagi, saat Rina sedang menimbang beras di warungnya, tukang pos lokal datang dan memberikan surat tercatat dari Jakarta. Jantung Rina kembali berdebar kencang. Itu adalah surat resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait kasus Bima. Selain pemberitahuan tanggal sidang, ada lampiran dari kantor pengacara debt collector. Mereka mengajukan gugatan perdata untuk menyita aset yang kini masih dalam status barang bukti di kepolisian, mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas rumah tersebut karena Bima telah menandatangani surat kuasa jual beli, meskipun palsu. Rina merasakan ketakutan lama kembali. Pertempuran hukum untuk mempertahankan rumah dan membersihkan namanya baru saja dimulai, dan kali ini, dia harus berjuang sendirian dari desa. Rina membawa surat itu ke dapur dan menunjukkannya kepada Bibi Lastri yang sedang menyiapkan bumbu untuk makan siang. Wajah Bibi Lastri yang biasanya ceria langsung keruh setelah membaca inti gugatan tersebut. Mereka benar-benar tidak akan membiarkanmu tenang. Nak, bagaimana ini? Kita harus ke Jakarta, tapi biaya pengacara itu mahal sekali. Desah Bibi Lastri, menumpahkan semua kekhawatiran yang ada di benak Rina. Rina duduk terdiam, memegangi surat itu erat-erat. Ia menghitung uang hasil warung yang baru terkumpul. Jumlahnya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jauh dari cukup untuk menyewa pengacara di Jakarta. Saya tidak tahu, Bei, tapi saya tidak boleh menyerah. Rumah itu hak Dito. Saya akan ke kota kecamatan besok. Mungkin ada kantor bantuan hukum di sana. Ujar Rina dengan nada getir. Tekadnya kini bercampur rasa takut. Keesokan harinya,
Rina berangkat ke kota kecamatan dengan menumpang angkot tua. Warung ia titipkan pada Bibi Lastri. Tujuannya adalah kantor bantuan hukum rakyat, KBHR, yang ia temukan infonya dari internet di ponsel lamanya. Kantor itu terletak di sebuah ruko kecil di pinggir jalan yang ramai. Setelah menunggu lama, Rina bertemu dengan seorang paralegal muda bernama Mas Rudi. Rina menjelaskan seluruh kronologi dengan detail, dari pengkhianatan Bima, bukti ponsel, hingga gugatan debt collector. Mas Rudi mendengarkan dengan serius. Sesekali mencatat. Kasus ini rumit, Bu Rina. Anda punya bukti kuat, tapi gugatan perdata ini memerlukan kehadiran Anda di Jakarta, dan biaya operasional serta honor pengacara kami tetap harus Anda tanggung, meskipun dengan diskon sosial. Jelas Mas Rudi, nadanya simpatik namun realistis. Rina merasakan harapan itu sedikit demi sedikit runtuh saat Mas Rudi menyebut angka yang harus dibayarkan di awal. Rina kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Ia harus mengumpulkan setidaknya 5 juta rupiah untuk biaya awal mengurus kasus perdata di Jakarta. Jumlah itu terasa sangat besar. Malam harinya, sambil menyetrika pakaian, ia mengingat perhiasan emas yang ia simpan di balik tumpukan kain di tas lamanya, hadiah pernikahan dari almarhum ibunya. Itu adalah satu-satunya barang berharga yang ia miliki dan ia bersumpah untuk tidak menjualnya. Namun, demi masa depan Dito dan untuk mempertahankan rumah mereka, ia tahu ia harus melepaskannya. Maafkan ibu. Nak, ini untuk masa depanmu, bisik Rina sambil mengeluarkan kalung emas tipis itu. Pagi berikutnya, Rina menitipkan kalung itu pada Bibi Lastri untuk dijual di pasar emas terdekat. Berjanji pada dirinya sendiri bahwa perjuangan ini sepadan dengan kedamaian Dito. Sore harinya, Bibi Lastri kembali dari pasar. Ia duduk di kursi kayu di teras dan meletakkan amplop tebal berisi uang di atas meja. Nak, ini hasilnya. Cukup, bahkan lebih sedikit dari yang Mas Rudi minta. 5.300.000 rupiah, kata Bibi Lastri, matanya menunjukkan rasa kasihan. Rina meraih amplop itu. Tangannya gemetar. Ia menghitung lembaran uang itu, merasakan beban berat keputusannya. Uang ini adalah hasil dari warisan terakhir ibunya. Kini menjadi amunisi untuk pertempuran di pengadilan. Terima kasih, Bey. Saya akan berjuang. Ini demi Dito, ujar Rina. Suara seraknya menahan tangis. Bibi Lastri memeluk Rina erat. Iya, nak. Sekarang cepat hubungi pengacara itu. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Keesokan paginya, setelah mengantar Dito ke sekolah, Rina menelepon Mas Rudi menggunakan ponselnya yang sudah usang. Ia berbicara dari balik meja warung, memastikan suaranya tidak didengar oleh pembeli. Mas Rudi, saya sudah siapkan biaya awalnya. 5 juta. Kapan saya harus ke Jakarta? Tanya Rina. Mas Rudi menjelaskan bahwa sidang perdana akan diadakan 2 minggu lagi. Dan ia menyarankan Rina untuk tiba 2 hari sebelumnya agar mereka bisa menyusun berkas dan strategi dengan matang. Kita harus menyusun sanggahan gugatan debt collector dengan kuat, Bu Rina. Anda harus membawa semua bukti asli, termasuk ponsel Bima. Ini pertarungan hidup mati untuk aset Anda, tegas Mas Rudi. Rina mencatat semua instruksi di buku kecil dengan tangan gemetar. Ia tahu, perjalanannya ke Jakarta kali ini jauh berbeda. Ia tidak lagi berlari ketakutan, tetapi kembali untuk bertarung. 2 minggu berlalu. Rina berdiri di terminal bus kecil di kota kecamatan, ditemani Bibi Lastri dan Dito. Dito memeluk pinggang ibunya dengan erat. Ibu cepat pulang, ya. Jangan lama-lama di Jakarta, bisik Dito. Wajahnya kembali dihinggapi kecemasan. Rina berjongkok, mengelus rambut putranya. Iya, nak. Ibu janji, ibu akan cepat pulang. Kamu jaga Bibi baik-baik. Ya, ibu pergi untuk mengurus rumah kita. Kita akan menang, kata Rina. Suaranya dipenuhi janji. Rina memberikan pelukan terakhir kepada Bibi Lastri, yang memberinya bekal dan doa. Saat Rina menaiki tangga bus yang bau solar, ia menoleh ke belakang. Dito melambaikan tangan dengan air mata tertahan. Bus tua itu mulai bergerak perlahan, membawa Rina kembali ke kota mimpi buruknya. Tetapi kali ini, Rina membawa tekad yang membaja dan bukti yang kuat.
Setelah 12 jam perjalanan yang penuh guncangan, Rina akhirnya menginjakan kaki di terminal Pulau Gebang yang padat. Udara Jakarta yang panas dan polusi yang pekat langsung menyergapnya. Jauh berbeda dengan udara desa yang sejuk. Rina menarik napas, menegakkan punggungnya. Ia langsung naik bus kota menuju pusat kota, di mana kantor KBHR berada. Sore itu, Rina tiba di ruko kecil yang menjadi kantor Mas Rudi. Kantor itu ramai dan berantakan oleh tumpukan berkas. Mas Rudi menyambutnya dengan wajah serius. Rina segera mengeluarkan ranselnya yang lusuh, mengambil ponsel jadul Bima yang terbungkus kain. Ini buktinya, Mas. Semua rencana jahatnya ada di sini, kata Rina, meletakkan ponsel itu di atas meja. Mas Rudi memeriksa ponsel itu dengan hati-hati. Ini amunisi kita, Bu Rina. Besok kita ke pengadilan. Kita tunjukkan bahwa surat kuasa jual beli yang mereka klaim sah adalah produk penipuan yang kini sedang diproses pidana. Tegas Mas Rudi, mencoba menanamkan keyakinan pada Rina. Keesokan paginya, Rina dan Mas Rudi sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gedung itu megah dan membuat Rina merasa kecil. Mereka duduk di ruang tunggu yang dingin, di antara banyak orang yang mengenakan pakaian rapi. Ketika nama mereka dipanggil, Rina merasakan lututnya lemas. Di meja seberang, duduklah tim pengacara dari pihak debt collector, seorang wanita parubaya berjas mahal dengan tatapan tajam dan berkas tebal. Kontras dengan Mas Rudi yang hanya membawa tas kain sederhana. Rina menggenggam erat ponsel Bima di dalam tasnya, sebagai jimat keberanian. Sidang perdana berjalan singkat, dengan majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi wajib. Rina mencoba menenangkan diri, menyadari bahwa ia kini berada dalam arena pertarungan yang jauh lebih besar dan mahal dari yang ia bayangkan. Di luar gedung pengadilan yang ramai, Rina dan Mas Rudi berhenti di bawah pohon rindang. Rina masih terlihat tegang. Pengacara mereka sangat meyakinkan. Mas, apakah kita benar-benar bisa menang melawan mereka? Tanya Rina. Suaranya terdengar ragu. Mas Rudi menghela napas. Mereka pasti akan mencoba mendiskreditkan Anda dan mengklaim bahwa Bima memiliki hak penuh atas rumah tersebut, terlepas dari kasus pidananya. Mereka hanya tertarik pada aset. Tapi ingat, Bu Rina, kita punya bukti kuat dari kasus pidana Bima, keterangan Anda, Bu Narti, dan yang terpenting, ponsel ini. Ujar Mas Rudi sambil mengetuk tas Rina yang berisi ponsel bukti. Fokus kita di mediasi nanti adalah membuktikan bahwa surat kuasa itu diperoleh melalui paksaan dan penipuan. Kita akan berjuang, Bu Rina. Jangan takut. Anda tidak sendirian, janji Mas Rudi, menatap Rina dengan tatapan mendukung. Rina mengangguk. Ia harus kembali membangkitkan tekadnya. Pertarungan ini bukan hanya soal rumah, tapi tentang harga dirinya. Ruang mediasi yang ditunjuk oleh majelis hakim terasa dingin dan sunyi. Hanya ada suara gesekan pulpen dan mediator yang berusaha netral. Pengacara debt collector, yang bernama Bu Laksmi, adalah wanita yang angkuh dan profesional. Dia menawari Rina sejumlah kecil uang sebagai kompensasi agar Rina segera menandatangani perjanjian damai dan melepaskan haknya atas rumah. Jangan persulit proses ini, Bu Rina. Terima saja 50 juta ini. Jauh lebih baik daripada menghadapi sidang yang panjang dan mahal, dan akhirnya kehilangan segalanya. Desaknya dengan nada merendahkan. Rina merasakan amarahnya naik. Ia mengingat pengorbanan kalung emas almarhum ibunya. Saya tidak akan menjual masa depan anak saya, Bu Laksmi. Rumah itu diperoleh dari hasil jerih payah saya dan Bima, bukan hasil judi. Surat kuasa yang Anda klaim sah itu adalah palsu dan kini sedang diproses pidana. Balas Rina tegas. Suaranya bergetar namun kuat, menolak mentah-mentah tawaran itu. Mediasi dinyatakan gagal, dan Mas Rudi di samping Rina tersenyum bangga pada ketegasan kliennya. Malam itu, Rina dan Mas Rudi bekerja hingga larut di kantor KBHR yang sempit dan berantakan. Lampu neon yang bersinar redup di atas tumpukan berkas membuat suasana terasa mencekam. Rina membantu Mas Rudi menyalin dan merangkum pesan-pesan dari ponsel Bima, menyusun kronologi detail penipuan. Mas Rudi menjelaskan, kita akan mengajukan replik yang sangat kuat, Bu. Fokus kita adalah perbuatan melawan hukum, karena penipuan Bima yang sudah terbukti.
Kita akan kaitkan kasus pidana dan perdata ini. Ini akan memaksa majelis hakim untuk menunda keputusan terkait aset sampai kasus pidana Bima selesai dan status surat kuasa palsu itu jelas. Rina menghela napas, merasakan beban pikiran yang luar biasa. Tetapi ia harus melakukannya demi Dito. Walaupun lelah, tekadnya kini semakin membaja melihat bukti di ponsel itu. Setelah 3 hari yang melelahkan di Jakarta, Rina menyadari uang hasil penjualan kalung emasnya mulai menipis untuk makan dan penginapan kelas ekonomi. Ia berdiri di pinggir jalan yang ramai dan menelepon Bibi Lastri dari telepon umum tua. Suara Bibi Lastri terdengar lega saat mendengar kabar Rina. Dito baik-baik saja. Nak, dia merindukanmu. Tapi dia rajin membantu warung. Bagaimana di sana? Jangan khawatirkan kami di sini, kata Bibi Lastri. Rina berusaha terdengar tegar. Mediasi gagal. BI. Kita lanjut ke sidang. Saya butuh bertahan di sini beberapa hari lagi untuk menyiapkan berkas dan menghadiri sidang kedua. Saya rasa, uang saya tidak akan cukup sampai sidang berikutnya. Saya harus mencari akal untuk tambahan biaya hidup. BI. Jawab Rina dengan nada cemas, menahan air mata yang akan tumpah. Ia tahu, perjuangan finansialnya baru saja dimulai dan harus mencari sumber dana lain. Rina tidak bisa hanya menunggu. Dengan sisa uang yang menipis, dia tahu dia harus mencari pekerjaan serabutan di sekitar ruko tempat Mas Rudi bekerja. Pagi hari, setelah mengantarkan berkas tambahan ke Mas Rudi, Rina berjalan menyusuri gang-gang kecil di Jakarta Pusat. Dia bertanya pada pemilik warung makan, toko kelontong, bahkan pedagang kaki lima. Sebagian besar menolak karena dia hanya mencari pekerjaan beberapa hari. Rasa lapar dan kelelahan mulai membebani Rina. Dia melihat papan pengumuman kecil di dekat terminal angkot, mencari lowongan harian, menyadari betapa kejamnya Jakarta bagi mereka yang lemah finansial. Setelah beberapa jam penolakan, Rina menemukan sebuah warung Tegal, yang ramai dekat stasiun yang membutuhkan bantuan cuci piring malam hari. Pemiliknya, seorang wanita parubaya yang keras, setuju membayar Rina Rp50.000 per malam plus makan. Rina mulai bekerja pukul 6 sore. Dia mencuci tumpukan piring berminyak di wastafel kecil yang pengap. Bau asap, minyak, dan deterjen menusuk hidungnya. Meskipun kakinya sakit dan punggungnya pegal, Rina terus mencuci, memikirkan Dito dan rumah yang sedang ia perjuangkan. Saat tengah malam, ia menerima uang lelahnya. Uang receh yang terasa sangat berharga, cukup untuk memperpanjang penginapannya 1 malam lagi. 2 hari sebelum sidang kedua, Rina kembali ke kantor KBHR yang dipenuhi berkas. Ia membawa uang yang ia kumpulkan dari mencuci piring untuk biaya Mas Rudi. Mas Rudi dan Rina duduk berhadapan, memeriksa draft replik, tanggapan atas gugatan. Bu Rina, di sini kita menegaskan bahwa gugatan DC harus ditolak karena fondasinya, surat kuasa jual beli, adalah hasil kejahatan pidana Bima, jelas Mas Rudi. Rina mengeluarkan ponsel jadul Bima. Mas Rudi mengambil beberapa foto makro dari pesan-pesan debt collector di layar ponsel itu sebagai lampiran bukti digital. Ponsel itu kini terasa dingin dan berat di tangan Rina, bukan sekadar bukti, melainkan kunci menuju kebebasan mereka. Hari sidang kedua tiba. Rina dan Mas Rudi kembali ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rina mengenakan pakaian terbaiknya, batik biru lusuh yang sama, namun kini ia berjalan dengan kepala terangkat. Saat giliran mereka, Mas Rudi dengan yakin membacakan replik, menuntut penolakan gugatan perdata karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Bima. Puncaknya, Mas Rudi menyerahkan ponsel jadul Bima kepada majelis hakim, meminta agar bukti digital pesan-pesan penipuan dan debt collector dicatat. Bu Laksmi dari pihak debt collector mendengarkan dengan wajah datar, tetapi tatapan tajamnya menyiratkan ancaman. Sidang berikutnya adalah pembacaan duplik, jawaban balik, dari pihak debt collector. Bu Laksmi berdiri, suaranya lantang dan penuh percaya diri. Kami menolak keras pengaitan kasus pidana ini dengan gugatan perdata. Klien kami bertindak berdasarkan surat kuasa jual beli yang sah secara formil. Ponsel kuno ini hanyalah upaya putus asa untuk menunda kewajiban pembayaran yang dibuat oleh Tuan Bima. Bu Laksmi kemudian menyerang Rina,
menuduhnya bersekongkol dengan Bima untuk menyembunyikan aset. Rina merasakan pipinya memanas karena dituduh berbohong di depan umum, tetapi ia menahan diri, tangannya meremas tasnya erat-erat. Malam itu, Rina kembali ke losmennya, duduk di tepi ranjang yang berderit. Ia merasa hampa setelah dituduh di pengadilan. Ia menelepon Bibi Lastri. Dito sudah tidur. Nak, dia bilang, tadi di sekolah dia dapat teman baru, namanya Siti. Dan dia berhasil panen beberapa daun singkong dari kebun Bibi. Lapor Bibi Lastri dengan ceria. Mendengar suara Dito yang riang dari latar belakang, Rina merasakan suntikan kekuatan. Air matanya yang tertahan akhirnya menetes. Rina menyeka air mata itu cepat-cepat. Jakarta memang keras, tetapi desa memberikan Dito kebahagiaan yang tak ternilai. Saya akan terus berjuang, Bei. Demi Dito. Bisiknya ke ponsel. Keesokan harinya, Rina kembali menemui Mas Rudi di kantor KBHR. Rina menanyakan strategi berikutnya, namun juga jujur mengenai kondisi keuangannya yang hanya cukup untuk 2 hari lagi di Jakarta. Mas Rudi menghela napas. Bu Rina, saya harus jujur. Pihak debt collector itu diwakili pengacara papan atas. Mereka akan terus menyerang Anda secara finansial dan mental. Bukti pidana kita sangat kuat. Tapi untuk memenangkan perdata melawan Bu Laksmi, kita butuh pengacara senior, yang tentu saja mahal, jelas Mas Rudi. Tapi ada jalan lain. Karena kasus ini melibatkan penipuan aset dan kriminalitas yang terstruktur, kita bisa mengajukan permohonan bantuan hukum pro bono penuh ke Lebih Jakarta. Mereka memiliki sumber daya untuk melawan firma besar seperti itu. Saya akan bantu menyusun permohonannya, ujar Mas Rudi, menatap Rina penuh harap. Rina merasa sedikit lega. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Sore harinya, Mas Rudi membawa Rina ke sebuah gedung perkantoran tua yang jauh lebih rapi dari ruko KBHR. Mereka bertemu dengan Bu Sonya, seorang wanita paruh baya berwibawa dengan tatapan tajam dan tegas, pengacara senior dari Lebih. Rina menceritakan semua pengkhianatan Bima, dari awal kecurigaan Dito hingga konfrontasi di kafe dan penemuan ponsel. Bu Sonya mendengarkan tanpa interupsi, sesekali memeriksa ponsel jadul Bima yang Rina letakkan di meja. Setelah Rina selesai, Bu Sonya tersenyum tipis. Kasus ini lebih dari sekadar sengketa properti, Bu Rina. Ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan dan kekerasan ekonomi. Bukti digital ini sangat penting. Kami akan mengambil kasus Anda secara pro bono, sepenuhnya. Mas Rudi akan tetap menjadi penghubung. Anda bisa kembali ke desa, Bu Rina. Biarkan kami yang berjuang di Jakarta. Putus Bu Sonya. Rina terdiam. Air matanya tumpah karena kelegaan dan rasa syukur. Beban seberat gunung kini terangkat dari pundaknya. Meskipun Bu Sonya meyakinkannya untuk kembali ke desa, Rina memutuskan untuk menunggu 1 minggu lagi di Jakarta, memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sedikit uang tambahan dan memastikan persiapan berkasnya matang sebelum sidang berikutnya. Ia meninggalkan losmen, mencari penginapan yang lebih murah di rumah kos kumuh dekat pasar. Pagi hari, Rina mendapatkan pekerjaan harian sebagai pengupas dan pembersih bawang di salah satu lapak sayuran di pasar tradisional. Bau bawang yang menyengat dan dinginnya lantai tidak sebanding dengan rasa sakit kakinya. Tetapi Rina bekerja tanpa mengeluh. Setiap kilogram bawang yang dikupas adalah 1 hari ekstra dia bisa mendukung Dito. Rina menghitung uang receh yang ia dapat setiap malam, menyadari bahwa setiap rupiah dari keringatnya adalah kemenangan kecil melawan ketidakberuntungan. Seminggu kemudian, Rina kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kali ini didampingi Bu Sonya yang tampil profesional dan meyakinkan. Kontras dengan sidang sebelumnya, Bu Sonya tidak hanya membacakan argumen, tetapi juga menyerang balik keabsahan surat kuasa jual beli debt collector. Bu Sonya dengan tegas meminta majelis hakim untuk menguji validitas bukti surat kuasa tersebut dengan memanggil saksi-saksi kunci dari kasus pidana Bima, termasuk Bu Narti. Kami memohon kepada majelis untuk menunda keputusan aset sampai status hukum surat kuasa palsu ini jelas. Keputusan saat ini akan merugikan hak anak di bawah umur, tegas Bu Sonya. Setelah berdiskusi singkat, Hakim Ketua mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan jadwal pemeriksaan saksi. Rina menahan napas. Ini adalah langkah besar menuju kemenangan.
Ketika mereka keluar dari ruang sidang, Bu Sonya menepuk bahu Rina. Anda hebat, Bu Rina. Kini, kita memaksa mereka untuk menghadapi fakta kejahatan Bima. Perjuangan Anda tidak sia-sia, ujar Bu Sonya, mengakhiri hari itu dengan secercah harapan yang cerah. Rina memutuskan untuk segera kembali ke desa. Setelah mengucapkan terima kasih pada Bu Sonya dan Mas Rudi, Rina naik bus malam menuju Jawa Tengah. 12 jam kemudian, saat subuh, ia disambut oleh bau tanah basah dan pelukan Dito di terminal kecil. Dito melompat memeluk ibunya. Air mata kebahagiaan membasahi bahu Rina. Ibu menang, kan? Tanya Dito. Rina memeluknya erat, menanamkan janji. Di teras rumah kayu Bibi Lastri, sambil menyeruput kopi panas dan menikmati keheningan desa, Rina menceritakan kabar gembira tentang Bu Sonya dan persetujuan hakim untuk memanggil saksi. Wajah Bibi Lastri berseri-seri. Syukurlah, Nak, kamu tidak perlu lagi berjuang sendirian, ujarnya lega. Beban finansial yang berat telah hilang, digantikan oleh harapan dan dukungan penuh. Meskipun kini diurus pro bono, Rina tahu perannya belum selesai. Ia harus memastikan kesaksian Bu Narti, yang akan menjadi saksi kunci di sidang perdata, disiapkan dengan matang. Malam harinya, di bawah cahaya lampu teplok yang remang-remang di ruang tamu Bibi Lastri, Rina menelepon Bu Narti. Ia meminta Bu Narti untuk mengingat detail percakapan Bima saat ia menelepon dari rumah, dan saat polisi menjemput Bima di kafe. Bu Narti, dengan suara khasnya yang cerewet namun kini penuh empati, meyakinkan Rina bahwa ia akan bersaksi dengan sejujur-jujurnya demi keadilan Rina dan Dito. Rina mencatat semua poin penting di buku kecilnya. Jarak ratusan kilometer tidak menghalangi mereka untuk menyusun strategi yang kuat. 2 minggu kemudian, Rina kembali ke Jakarta. Kali ini hanya untuk 2 hari, demi mendampingi Bu Narti di pengadilan. Di ruang sidang yang tegang, Bu Narti, mengenakan kerudung sederhana, duduk di kursi saksi. Dibimbing oleh Bu Sonya, Bu Narti memberikan kesaksian yang dramatis dan runut. Ia menjelaskan bagaimana Bima terburu-buru membawa koper dan dokumen, lalu mengonfirmasi bahwa ia yang menelepon polisi atas instruksi rahasia Rina. Puncaknya, ia bersaksi bahwa Bima secara eksplisit merencanakan penipuan aset dan menggunakan asuransi sebagai umpan. Bu Laksmi dari pihak debt collector mencoba menyerang kredibilitas Bu Narti, menyebutnya tetangga yang iri, tetapi Bu Narti berdiri teguh. Rina, duduk di kursi pengunjung, menahan air mata melihat keberanian mantan tetangganya itu. Setelah kesaksian Bu Narti yang sangat memberatkan pihak debt collector selesai, Bu Sonya menarik Rina ke sudut pengadilan negeri yang sepi. Kesaksian Bu Narti sangat efektif. Bu Rina, itu mengikat kasus perdata ini langsung ke kasus pidana penipuan Bima. Sekarang, beban pembuktian pindah ke mereka. Mereka harus membuktikan bahwa surat kuasa itu asli, yang jelas mustahil. Jelas Bu Sonya, senyum kemenangan terukir tipis di wajahnya. Sidang berikutnya adalah penyerahan kesimpulan. Setelah itu, majelis hakim akan memutuskan. Kita sudah jauh di depan, Bu Rina. Sebentar lagi, rumah itu akan kembali menjadi hak Dito. Rina mengangguk, memandang gedung pengadilan yang kini tidak lagi terasa menakutkan, melainkan panggung keadilan yang telah ia taklukkan. Ia hanya perlu bersabar menunggu putusan akhir. Beberapa minggu setelah kesaksian Bu Narti, Rina kembali fokus mengurus warung. Namun, setiap kali ponselnya berdering, jantungnya selalu berdegup kencang, berharap itu adalah kabar dari Bu Sonya. Suatu sore, saat ia sedang menghitung kembalian, ponselnya berdering. Itu Bu Sonya. Selamat sore, Bu Rina. Hari ini kami sudah menyerahkan kesimpulan gugatan ke pengadilan. Kami menekankan bahwa Bu Laksmi gagal membuktikan keaslian surat kuasa, dan kasus perdata ini harus dibatalkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan Anda dan hak Dito. Lapor Bu Sonya dengan nada profesional yang tenang. Rina merasakan air mata menggenang. Kapan putusannya, Bu? Tanyanya. 2 minggu dari sekarang, Bu Rina. Ini adalah penantian terakhir. Tetap tenang dan percaya pada proses hukum kita, jawab Bu Sonya, mengakhiri panggilan. Rina menutup warung lebih awal,
Perlu waktu sendiri untuk memproses harapan dan ketakutan yang kini hanya berjarak 2 minggu. 2 minggu terasa seperti 2 tahun. Rina berusaha keras mengalihkan pikiran, mencurahkan seluruh energinya pada Warung dan Dito. Dito kini tampak lebih bahagia, bermain di sawah dengan teman-teman barunya. Rina sering duduk di teras sambil menganyam tikar kecil, mencoba meniru ketenangan hidup di desa, tetapi pikirannya selalu tertuju pada tanggal sidang. Pagi itu, Rito, tukang pos, datang lagi, menyerahkan amplop besar dengan stempel Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rina membuka amplop itu dengan tangan dingin. Isinya adalah panggilan sidang untuk pembacaan putusan. Tanggalnya tertera jelas. 3 hari lagi. Rina merasakan denyutan di pelipisnya. Ini dia. Pertarungan terakhir sudah di depan mata. Ia harus segera menghubungi Bu Sonya dan menyiapkan diri untuk kembali ke Jakarta. 3 hari kemudian, Rina kembali duduk di ruang sidang yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di samping Bu Sonya. Bu Laksmi dari Debt Collector tampak tenang, tetapi ada ketegangan yang jelas di udara. Ketika Hakim Ketua mulai membacakan putusan, Rina menahan napas. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang gugatan dan bukti-bukti, Hakim Ketua membacakan inti putusan, menimbang bahwa surat kuasa jual beli yang menjadi dasar gugatan penggugat didapatkan melalui perbuatan melawan hukum yang kini sedang diproses pidana, maka Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh gugatan penggugat, debt collector, dan menyatakan bahwa aset berupa tanah dan bangunan yang menjadi sengketa adalah hak milik sah tergugat, Rina, dan anak di bawah umur, Dito. Palu hakim diketuk 3 kali, keras dan tegas. Rina merasakan air mata yang selama ini ia tahan tumpah. Di seberang, Bu Laksmi hanya bisa menatap datar, kalah total. Rina menoleh ke Bu Sonya, yang tersenyum kemenangan. Mereka berhasil. Palu telah diketuk, dan beban Rina terangkat. Di lorong pengadilan yang ramai, ia tidak bisa berhenti menangis. Bu Sonya, dengan wajah lega, menyerahkan sapu tangan padanya. "Selamat, Bu Rina. Kita menang," kata Bu Sonya pelan. "Sekarang, gugatan perdata selesai. Tahap berikutnya adalah kasus pidana Bima dan perceraian. Dengan bukti dari kasus perdata ini, perceraian Anda akan sangat mudah. Rumah itu milik Dito, dan Bima tidak punya hak atas warisannya." Rina mengusap matanya. "Bima bagaimana nasibnya, Bu?" tanyanya. Bu Sonya menjawab, "Sidang pidananya akan segera dimulai. Mengingat bukti penipuan dan pemalsuan dokumen yang kuat, dia kemungkinan akan mendekam lama. Anda sudah bebas, Bu Rina." Keesokan harinya, Rina tiba di desa saat matahari mulai tenggelam. Warung Bibi Lastri masih ramai. Dito, yang sedang menyusun botol kopi, langsung berlari memeluknya. "Ibu, bagaimana? Kita menang," tanyanya antusias. Rina memeluknya erat, mencium puncak kepalanya. "Iya, Nak, kita menang. Rumah kita aman. Kamu dan Ibu tidak perlu khawatir lagi." Air mata kebahagiaan Rina kembali menetes, tetapi kali ini tanpa rasa takut. Bibi Lastri menghampiri, matanya berkaca-kaca. "Syukurlah, Rina. Tuhan Maha Adil. Sekarang, kamu bisa fokus di sini tanpa beban," kata Bibi Lastri sambil mengusap punggung Rina. Dito, yang kini benar-benar merasa aman, tersenyum lebar dan kembali bekerja, kini dengan semangat baru. 3 bulan berlalu. Kehidupan di desa semakin damai. Warung Rina makin laris, dan Dito tumbuh ceria. Suatu pagi, saat Rina sedang meracik kopi, sebuah surat pos dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali tiba. Kali ini, isinya berbeda. Ada 2 berkas, salinan putusan perceraian, Rina dan Bima resmi berpisah, dan pemberitahuan putusan pidana. Bima divonis 6 tahun penjara atas penipuan aset dan pemalsuan dokumen. Rina duduk di kursi kayu, membaca dokumen-dokumen itu perlahan. Ia tidak lagi merasakan kemarahan, hanya ketenangan. Bima adalah bagian dari masa lalu yang telah ditutup rapat oleh palu keadilan. Ia adalah wanita merdeka, dan rumahnya, rumah Dito, kini sepenuhnya aman. 6 bulan berlalu sejak putusan pengadilan.
Rina memanfaatkan uang sisa hasil penjualan kalung dan sedikit keuntungan warung untuk investasi kecil. Ia membeli kulkas bekas yang layak dari kota kecamatan agar bisa menjual minuman dingin dan es lilin, barang yang sangat diminati di cuaca panas desa. Dengan bangga, Rina dan Dito mengganti papan nama warung sederhana mereka. Papan itu dicat ulang dengan warna hijau cerah, bertuliskan, Warung Dito Rina Kopi, Jajanan Pasar Es. Dito dengan senang hati membantu Rina mengecat huruf-huruf itu, merasa bangga bahwa namanya kini ada di papan usaha milik mereka. Ini bukan hanya warung, tapi simbol kemerdekaan finansial mereka. Sore itu, setelah warung tutup, Rina dan Dito duduk di teras rumah kayu Bibi Lastri, memandangi matahari yang tenggelam di balik sawah yang berlimpah padi. Dito, yang kini sudah benar-benar menyesuaikan diri dengan kehidupan desa, tiba-tiba memecah keheningan. "Ibu, apakah ayah akan keluar dari penjara?" tanyanya polos, sambil memainkan sebatang rumput. Rina menoleh. Tatapannya lembut tapi tegas. "Ayah akan berada di sana sangat lama. Nak, dia melakukan hal yang salah, dan dia harus bertanggung jawab. Tapi kita tidak perlu lagi memikirkannya. Rumah kita aman, dan kebahagiaanmu adalah yang terpenting sekarang." Dito mengangguk perlahan, seolah menerima kenyataan itu. Dia lalu menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, lega karena jawaban itu tidak lagi memicu kecemasan. Meskipun warung kecilnya stabil, Rina tahu ia tidak bisa berpuas diri. Rumah di Jakarta kini aman di atas kertas, tetapi memerlukan biaya perawatan dan pajak yang tinggi jika ia ingin mempertahankannya untuk Dito kelak. Rina menyadari ia butuh peningkatan skala usaha. Malam itu, di bawah lampu bohlam 5 watt yang remang-remang di meja dapur, Rina membuka buku bekas akuntansi sederhana yang ia pinjam dari kepala sekolah Dito. Ia mulai mempelajari cara mengelola buku besar, mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rinci, dan membuat proyeksi keuntungan. Rina menggambar peta kasar kota kecamatan di buku catatannya, merencanakan untuk membuka cabang atau memperluas bisnis catering kecilnya suatu hari nanti. Tekadnya bukan hanya untuk bertahan, tetapi untuk makmur, membangun kembali apa yang telah dihancurkan Bima, sehelai demi sehelai. 1 bulan kemudian, Rina memberanikan diri. Setelah mencatat perhitungan akuntansi sederhananya, ia memutuskan bahwa untuk mendapatkan modal yang lebih besar, ia harus keluar dari warung kecilnya. Rina menyusun proposal sederhana dan berjalan menuju rumah kepala desa, yang merupakan rumah paling megah di desa itu. Ia bertemu dengan istri kepala desa, yang terkenal kritis, dan menawarkan layanan catering, jajanan pasar, untuk pertemuan arisan bulanan. Bu Kades tampak skeptis, menimbang-nimbang kualitasnya. Setelah Rina menjamin kualitas dan harga yang terjangkau, Bu Kades setuju untuk mencoba pesanan kecil 50 kotak untuk pertemuan PKK minggu depan. Ini adalah langkah pertama Rina menuju peningkatan skala usahanya. Pesanan pertama berjalan sukses, dan reputasi Rina menyebar. Tak lama kemudian, pesanan besar untuk acara peresmian balai desa datang. Rina, yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, bekerja keras dengan Bibi Lastri. Malam sebelum acara, dapur kayu sederhana Bibi Lastri dipenuhi uap. Bibi Lastri mengaduk adonan klepon dan Rina dengan cekatan membungkus lemper. Dito, yang seharusnya sudah tidur, membantu menyusun tumpukan kotak catering yang harus selesai sebelum subuh. Meskipun kelelahan, ada rasa gembira dan kepuasan yang terpancar di wajah Rina, menyadari bahwa keringatnya kini berbuah manis dan bukan lagi untuk menutupi hutang orang lain. 3 bulan kemudian, modal Rina cukup. Ia menyerahkan warung dan catering kepada Bibi Lastri sebentar dan mengambil bus malam kembali ke Jakarta. Kali ini dengan tujuan yang benar-benar berbeda. Rina mengunjungi rumah kontrakan lamanya yang kini sudah dibuka segel hukumnya setelah putusan pengadilan. Rumah itu terasa asing, kosong, tetapi kini secara resmi miliknya. Rina bertemu dengan seorang agen properti di depan rumah, bukan lagi untuk meminta bantuan, tetapi untuk bernegosiasi. Ia memutuskan untuk menyewakan rumah itu demi menutupi biaya pajak dan perawatan, sekaligus memberikan jaminan finansial jangka panjang untuk Dito. Rina menandatangani dokumen sewa-menyewa di bawah terik matahari Jakarta,
Wajahnya menunjukkan ketenangan seorang pengusaha yang melindungi asetnya, bukan lagi wajah ketakutan seorang korban. Setelah kembali ke desa dan warung catering berjalan lancar, Rina menerima transfer uang sewa pertama dari penyewa rumah di Jakarta. Uang itu signifikan. Alih-alih menggunakannya untuk membeli barang mewah, Rina membawa Dito ke kota kecamatan. Dengan bangga, ia mendaftarkan Dito ke lembaga bimbingan belajar, bimbel, terbaik yang melayani siswa SD, sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan saat bersama Bima. Rina memegang tangan Dito saat mereka keluar dari gedung bimbel yang ramai. "Nak, warung ini untuk hari ini, tapi pendidikanmu adalah untuk masa depan kita. Ini adalah investasi terbaik kita, sayang," bisik Rina, menatap mata Dito yang kini dipenuhi rasa percaya diri dan ambisi baru. Rina menyadari, kemenangan terbesarnya bukanlah mendapatkan rumah kembali, melainkan memastikan Dito memiliki jalan menuju kehidupan yang lebih baik.